pohon. Bu tunggu gitu. Pas saya lari kenapa gini-gini? Ampun gitu. Terosi bilang ampun-ampunan. Ampun Maksudnya Terosi dijenggut apa Iya kumaha? dijenggut sama itu si cantik. Pas lihat teh, oh bukan pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu, 2 orang bidadari senior. Ya, tukang ngabolang hungkul ya guys. Jadi ini tim kita juga sebetulnya. Beliau ini owner, guys, owner ya. Jadi owner Sarah Entertain. Oh. Nah, beliau ini punya usaha di entertain sama warung makanan ya Bu ya? Iya. Warung makanan di Lebih ke jalan di dekat pasar GSP lah. Makanannya enak-enak. Nah, oke, Kita nyobain malam. Malam udah dicobain sih. Makanannya maksudnya Makanannya enak. Makanannya yang dicobain kawas. Orangnya. Nah, itu Protes. Beliau ini punya cerita yang lucu juga. Jadi masih di sekitaran Kaki Gede Pangrango, kaki Gunung Gede Pangrango, ada cerita beliau berdua ini. Ceritanya seperti apa nanti biar mereka yang cerita ya. Sekarang biar lebih afdol mereka memperkenalkan diri. Mangga Bu. Mangga. Ya, perkenalkan nama saya Sarah. Lebih ke apa ya? Ibu ya. Ibu. Panggilannya Ibu. Tante Jadi, daik tuh tante. enggak, saya bukan ini. Kalau dibilang tante, kayaknya gue berat banget. Oke, gitu. Ibu aja berarti. Ibu aja Oh, ya, ibu. lebih Ibu, ke ibu. ibuan. Ya, Ibu Sarah. saya dipanggil Ibu Sarah. Satu lagi siapa Bu? Oh, kalau saya anak buahnya. Tapi tetap ibu, Pan. Tetap Ibu. Tetap Ibu. Asisten. 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 Cuma iya memang. Jadi namanya siapa? Namanya Rosi, Ibu Rosi. Ibu, tante, kakak, Adek teteh, aja sekalian nggak apa-apa. adek ya. Jadi ini Dek Rosi. Beliau ini kawan akrabnya Ibu. Kawan partner Sarah, bisnis juga. partner bisnis juga. Sekarang nemenin saya ngebolang kemana-mana. Nah, nyali. Bu, Nyali. katanya Ibu Ya? punya cerita tuh Bu. Cerita saya sih dengar kabar dari kemarin dari Kang Akri katanya Ibu ada cerita yang lucu gitu Bu. Gimana Bu? Sebenarnya mah horor, Eh. tapi orang jadi lucu, aneh cerita teh. Kumaha Bu? Iya, sebenarnya kemarin kita cerita-cerita ya karena kita sudah lama gak ketemu. Pas begitu saya main ke sini lagi, udah lama nih. Udah pas kita ke sini bawa Teh Rosi nih gitu kan. Pas kita nyambung cerita-cerita, itu terjadi kok tadinya saya ketakutan gitu. Kok akhirnya kok pada ngakak gitu. Akhirnya, Bu main lagi gitu kan ya. Akhirnya aku mau cerita lah, mungkin berbagi pengalaman. Ya, Pengalaman. Di berbagi sini pengalaman. dan sekalian kita kumpul untuk apa ya? Kangen ya Bu. ketemu Udah lama loh kita nggak ketemu Bu. Ya, dulu kan kita naik-naik ke atas terus kan. Udah naik-naik lama ke ya kita. puncak gunung terus ya. Lumayan setahun lebih lah. Iya. Ada setahunan lah ya. Ya ceritanya ya memang dibilang gimana ya? Ya karena kebetulan kita mengalaminya berdua gitu. Jadi pelakunya berdua nih. Iya, apalagi berdua. Ada korban. Nggak. Korbannya kuntilanak. Cicing sakalina ngomong gitu. Dek Rosi mah. Dia yang paling memang peka juga. Cuma kalau saya kan lebih inilah gitu kan, lebih cuek juga gitu. Ayo, non. Tumboy. Ah, Tomboy. ya beginilah style aku gitu. Tapi sekarang udah gelar ibu kayaknya harus agak di ini. Tapi enak bersih deh. Hari tamal Seger deh, dong nih. Jangan salah, waktu itu kita kan naik gunung terus. Oh, Kita kan naik motor itu kan nggak kenal waktu. Makanya. Bu Sarah berangkat, ayo langsung. Pas tahun datang deh, nah jadi bodas. Dikumahakeun gitu. Sekarang kan musimnya glowing gitu kan. Cantik. Oke lah, berdua. kita mulai ya. Berbagi cerita nih ke semua rekan juga biar semua tahu nih. Pertama kan saya tuh waktu dulu kan sama nenek, dia kan nenek jualan warung di warung gitu, makanan gitu kan.
lebih ke makanan sih ya, kayak mie ayam gitu kan. Emang tempatnya sih Warung lah, kayak warung-warung. di kaki Gunung Gede juga ya wilayah kita ini gitu kan. Nah dulu kan enggak sebanyak ini warung yang deket-deket, dulu kan berjauhan warung gitu kan, di pinggir jalan jauh gitu. Saingannya masih kurang lah gitu. Iya, emang warung nenek saya itu emang rame karena Neneknya udah nenek-nenek, Bu? nenek banget. Neneknya udah nenek banget gitu kan. Nah pas di situ saya disuruh nenek, katanya Sarah ambilin karung gitu kan. Di gudang belakang. Ambilin karung di mana nek gitu kan, di rumahnya di gudang deket rumahnya Bi Aisyah. Nenek kan jauh, rumah Bi Aisyah mah harus ke Kulon. Saya bilang ke Kulon itu ke atas ya gitu kan, kita kan Sunda gitu kan. Aduh saya bilang ya udahlah gitu, karena masa sih nggak mau disuruh sama nenek gitu kan, yang ngambil dikutuk karung. ya, bisa dikutuk, Iya jadi dosa batu. kalau nggak disuruh sama nenek, nanti bilang Malah nenek nanti dipangmasakeun mie ayam mungkin. dibilang nek buat apa karung tatanya teuing ya gitu, maklum nenek gitu. Ya udahlah, ini lagi ada di dapur, manggil lah ditemenin. Saya bilang Teh Rosi hayu anter gitu kan, anter Jadi gitu kan. jalannya berdua ke Iya, gudang jalannya itu. berdua. Orang gelap kan Oh. itu. Kita kan jalan Pas Itu Jumat lah. malam apa? malam Oh, Jumat malam. sekitar Jam- habis Isya ya. Jam Habis 8. Isya jam Malam-malam 8. teh atunya. Ya makanya diantar gitu kan, setahu itu gudang kan panjang tuh. Rumah kan di si warung juga sih si Bibi di depan, cuma warungnya sembako si Bibi di depan. Aya 15 menit Bu jalannya. Ada lah ya, ada. Dia yang bawa senter tuh, senter apa? Bukan senter Yang biasa digital ya, kecil senter yang biasa tuh, kita jalan lah. Dasar Sambil naik ngobrol gunung, gitu kan di jalan. Kalau kan udah biasa. Dia agak takut, agak jalannya gitu. Jadi Pas pas di jalan seret-seret juga lah ya. ya. Saya bilang udah geser ya. Dia biasa kita jalan nggak lama kemudian kita nyampe lah. Saya neriak-teriak si Bibi gitu kan. Manggil-manggil dikunci semua, mungkin dia lagi sholat. Kan izin dulu kan, gudangnya dikunci kan. Karena kan di belakang kan barang-barang pupuk lah gitu kan. Biasa dijual gitu, pupuk kandang gitu. Diambillah kunci dulu ke si Bibi. Mau ngambil karung disuruh si nenek gitu kan. Ya udah ambil aja, tadinya mau minta antar, antar ambilin karung di mana. Si Bibi kan masih pakai mukena tuh gitu kan. Lagi sembahyang, ambil aja sendiri gitu. Karena kan waktu itu malam Jumat, mungkin dia lagi apa? Iya, ngaji Persiapan. Ya, persiapan ngaji lah ya. Ya dia Iya, mah ngikut persiapan ngaji lah. ngikut aja di belakang gitu kan. Ya udahlah gua ambil aja gitu kan. Nggak pikir kan di situ gelap, ada pohon, ada kebon gitu, tapi gudangnya memanjang. Gudangnya kan nggak kayak ini dari apa sih, kayak kandang ayam gitu. Ya, Sekarang ya, mah ya. dari bambu gitu tapi dikunci. Posisi si karung yang udah dilipat-lipat itu memang di belakang, bukan di sininya ya, lebih Masuk lagi ke dalam. masuk lagi yang memang di belakang dekat sudah ngelewatin pupuk, berarti ditumpukan yang apa, barang-barang ya, Eta barang-barang sasalake bekas. eta merenya. Iya ya udah, saya cari-cari aja, kadang namanya aku nggak bawa ini senterin gitu kan, dia nyenter gitu kan, sekelilingnya di mana gitu kan, karungnya kan ini tumpukan gitu kan. Pas ke gudang belakang paling ujung emang gelap ya waktu itu ya, dia udah agak-agak takut. Pakai gitu. senter juga Pakai tetap senter. gelap sebenarnya. Iya mah. ya waktu itu Soalnya cuma senternya kecil. ya kan, senternya lampunya kecil, nggak ada penerangan ya waktu itu, cuma lampu 5 Ya watt namanya di ujung. gudang kan gelap. Ya. Dulu mah kan lampunya bohlamnya masih kuning-kuning Nah, kayaknya itu ya. yang kuning Belum yang ada meleket LED tetep sekarang geningan. mah. Juga cempornya. Pas dia mah memang udah agak takut ya, udah nggak ngomong-ngomong gitu, cuma kita jalan ke belakang ya, itu karung udah saya buka gitu kan, saya satu-satu tuh diliatin tuh karung gitu kan, tumpukan diliatin ini mana yang maksudnya yang ngegelar karung. Masa saya ambil itu tumpukan apa, barang-barang bekas kan udah dikarung-karungin. Pas lihat tuh ada karung lipat ya, saya bilang diliatin aja, itu bukan ya. Bener nih, ini pas saya udah dipeletet, itu bukan ya karung, tapi gimana ya ceritanya ya. Ada gue jadi merinding bener deh, teringat Saya bener juga deh. ini jadi merinding ngeliatin ibunya ini saya mah. Jangan sampai aku memeluk kamu. Karena takut. Bu, Nah, di bantuan situ- Bu, Ede bantuan. Iya memang Cerita. dia udah tahu nyenter. Pas saya bilang, kalau saya masih nungging begini ya, maaf ya, berdiri.
ini bukan saya Ditelak-telak lahnya. ya ditelak-telak itu rambutnya panjang. Jadi si posisi si cantik dia bilang gitu, Teh Rosi bilang si cantik. cantik lah, Saya si cantik lah. Bisa kasih Mungkin dia malam Jumat lagi santai di nyarane Nyarane di karung yang udah santena di gudang atuh. Jadi dia kelihatan sosoknya kenyaranena karung gitu. dia yang lebih jelas. Oh, jadi gini ya. Ngelehek gitu. Ya, ngalehek jadi gini nih. Kan kalau aku lihat Nah, jadi aing nomor ini. Bu, bentar ya. Yang putih teh bajunya apa wajahnya? bajunya. Bajunya putih. Bajunya. Kalau ini kan gelap ke atasnya. Kan kamu mah yang bajunya nyenter. putih semua kayak itu sih, kayak Mana daster. nyamar juga karung ya merennya. Ya, kan Di sarujeng karung lah Sarujeng ya gitu ya. karung. dia yang megang senter karena dia tahu mungkin udah saya yang- peka. Ya kalau megang center kan otomatis ya Iya, kemana-mana iya, gitu iya. kan. Kalau saya kan nggak tahu di depan posisi, yang namanya gelap ya nggak tahu, dia mau yang di belakang lebih tahu. Udah kelihatan. Geser setik ya. Aduh maaf ya. Itu maksudnya bisi si ibu Kesian langsung deket ke urang. Iya. Nah, bener waktu itu kita nggak mikir ya. Dia mungkin berpikir takut, tapi kan tahu sendiri kalian kalau aku kan orangnya lempeng, nggak pernah ada rasa takut atau bukan berarti saya nggak percaya Karena itu ibu ada. belum lihat. Karena saya belum lihat, tapi memang sudah lihat gelap. Tapi yang lihat itu di belakang Kan di dia. center. Oh, jadi udah lihat duluan nih. Nah. Cuman nggak bilang. Nggak bilang anjing. Kan Bu, saya di depan. cepetan itu ambil itu apaan, ada kepala begini. Rambutnya panjang. Tuh, cepetan Teh Rosi itu lihat gitu, enggak. Saya langsung ini aja langsung. Pas dia ditelek-telek ya, mungkin pas jelas Orang lihat. ngeliatin Kan dia melotot mungkin juga, Bu, itu melotot. oh mungkin ke dia, tapi saya mah bener nggak lihat. Jadi posisinya kan begini, jadi tuh urai panjang ini kan kayak boneka disenderin. Jadi begini begini nih. Pas saya ambil karung itu kejenggut. Si rambutnya rambutnya ke ini bawah. ke bawah. Mungkin itu bajunya atau karungnya. Ya ibu Udah yang deh. jambak rambutnya, terus ibu lari duluan, saya belakangan. Pas Ditinggalkan. saya lari, pas saya lari ditinggalin. Pas saya, aduh, apaan ini gitu. Dia yang bilangin itu katanya melotot gitu kan. Nah di situ baru inget. Enggak, Saya maksudnya bilang ibu itu udah melotot, sama ibu malah ditarik rambutnya. oh iya dia udah tahu saya tarik itu, saya kira karung. Pas ditarik itu rambutnya, mungkin nggak tahu dia bangun atau bagaimana. Jadi Di kabedol mananya si buuk nate. Ya itu mah terasa dijambak itu rambutnya empuk banget, gimana kayak rambut itu saya Anjir batur keur di ieu batur keur di lagi bonding, santai tadi jenggot. ya. Ada santai di depan di atas karung gitu kan, nggak tahu dia bilang Bu katanya ya cepetan katanya. Pas saya ambil, ayo cepetan Itu digitu. mah bukan karung, Bu, rambut. Iya, Rambut siapa, bukan boneka? karung. Pas saya jambak itu bener, kalau nggak lihat mukanya sih, nggak lihat Nggak ini jelas karena lah gelap gitu. nggak jelas, tapi yang jelas dia kayak melotot katanya. Saya ambil si rambutnya kan kegumpal di sini. Langsung gitu saya lepasin, langsung saya lari. Dia ngikutin Jadi di belakang. ibu lari duluan. Lari duluan karena kan saya yang lebih cepat larinya. Terus? Itu sampai pintu dilabrak ya. Apa segala barang benda saya hantam, ini dia ketinggalan. Terus ketinggalan. Dia ketinggalan, dia lari. Kan, Ah. Bu, tunggu Ah. gitu. Pas saya lari kenapa gini-gini? Ampun, dia bilang. gitu. Terosi Kirain bilang saya, ampun-ampunan. Ampun, Maksudnya Terosi dijenggut Iya, apa kumaha? dijenggut sama itu si cantik. Ah. Pas lihat teh, oh bukan pohon. Jadi ngair. Ngait. Jadi sebenarnya mah ngait. Kalakai tangkal, Oh jadi tangkal cengkeh dikira. Saya juga kaget, saya juga takut. Ini si Rosi ini gimana gitu kan, saya tinggalin. Saya lihat itu di pintu, saya nggak bisa ditanyakan. Dia bilang kedengaran, ampun. Saya bilang saya mau minta pertolongan, kan nggak dengar ya. Dia bilang lagi begini, ampun. Saya bilang itu mau ngomong ya, Terosi begini kan kayak dikunci gitu saking kagetnya. Ini dia bilang, dia ngelihat katanya itulah. Katanya ada yang ngejambak, padahal rambutnya kena kalakai itu pohon. Ranting. Kena ranting. jadi ini nyusul gitu kan, ampun-ampunan disangkainnya karena takut mungkin ya, dijambak tuh sama si Neng. Nggak taunya bukan dijambak tapi rambutnya nyangkut di ranting pohon cengkeh. Bentar, Bang. Katanya kaget tapi lari, Bang. Takut berarti.
bilang kaget. Oke lah, maaf ya, makhluk itu bukannya berarti saya tidak percaya, ada. Cuma kan kalau aku orangnya nggak pernah diem kemana-mana, jadi gua santai aja kalau misalnya. Ayo santai lompat Iya, tapi kan kalau lihat begitu gua nggak santai dong, kan gua bilang kalau nggak lihat gua santai. Pas dia ngasih tahu. Batur ker santai makanya dijenggut. Ya. Asli itu. Tapi menurut saya si Nengnya juga salah. Iya. Dia nyantainya di mall atau di mana? Ya. Ya di gudang. Juga gitu gini ya. Perasaan kalau saya mau argumentasi tuh sama si Ngamung debat ya, ngajak ya, debat. debat gitu. Salah siapa gitu. Kenapa duduk di karung nenek saya? Ibu waktu ngambil rambutnya itu karungnya ke bawah nggak? Enggak. Enggak. Jadi karung nggak ke bawah? Enggak. Rambut juga dilepasin? Jadi mungkin yang tebal mah rambutnya. Tapi dilepasin juga kan? Ya kalau ke bawah nanti dia ikut, nggak tahu. Jadi SDM bener ya Pokoknya yang selamatkan diri masing-masing deh nih. Atuh ieu nu mawa center cicing we cek urang lompat teh geus awalnya. Kita lompat mah ngait. Tanya terosi yang dijambak juga kan dia. Jadi sebetulnya bukan dijambak ya, ngait teh benernya. Nyangkut Jadi nyangkut ke pohon apa? Tuh Cengkeh. kabayang eta beriku keluar ampun. Saya dengar itu. Pulang lagi. Saya dengar itu di depan warung. Ampun. Itu saya dengar. Saya nggak bisa ngomong kan, perasaan dikunci. Itu bener-bener waktu itu mau manggil si Bibi itu Rosi itu ampun sama Kunti. Saya bilang gitu kan, nggak tahu digimanain itu sama Kunti gitu. Tapi pikirannya takut dicekek matok gitu. Takutan dicekek. Kalau saya mah udah di depan pintu depan warung kayak kekunci aja, diem begini. Ngomong itu terasa gimana karena memang gitu terkesima ya. Baru pertama itu berjambak bersentuhan gitu rambutnya. Saya sampai kita nggak bisa ngomong ya waktu itu ya karena kejadian itu. Nggak bertanya lah, tepatnya jika Ya, teu kabayang maksudnya cicing heula ya mahulang ngajentul teh geningan saya diem ya ketakutannya dia. Bari jeung amek dah pasti. Pasti amek Iya. ditinggalkeun. Iya, Malahnya jadi sawan. yang namanya takut kan nggak tahu ya. Majarkeun teh kaget lompat. Menyelamatkan diri Menjalankan diri masing-masing. Kaget mah ngagoak atuh gitu kaget. Ya mau Ya. kaget lompat. Iya. Cuma waktu itu Rosi ayo sakit. Kalau saya kan orang lari kenceng ya. Kok ngajak ke depan duluan ke gudang masuk udah dijambak gitu lari Lari duluan. duluan. Parah. Akhirnya dia curhat di sini. Asli di sini. Kayaknya unak-unak sama gue. Unak-unak udah lama ini 5 Emang tahun jujur baru unak-unak. kali ini saya curhat. Agak dongkol juga Itulah. sebenarnya. Enggak setelah itu Bu, setelah ini pada lari nih. Ya. Laporan merenya ke nenek atau Ya, ke si bibi gitu bahwa di situ teh aya si Neng Gelis ya, Ya. kuntilanak gitu kan. Rambutnya panjang itu Ya. cerita apa? Mereka nggak cerita apa atau gimana? Enggak, waktu itu kita nggak sempat ngomong ya, kita sempat dibawa ke Ustadz. Wah, Iya, sempat dibawa ke Ustadz. Cuma kalau saya kayak kekunci mulut, kayak seolah yang saya rasakan mah genyal-genyal gitu rambutnya gitu kayak ini mungkin nggak naon teh nyala. Sikis Enggak, ada sikis. kayak nilon kagulung gitu dulu kan. Genyal merenya. Enggak, yang saya cara mandi tidak asli yang saya rasakan waktu di pikiran itu kan maksudnya katanya kan bagai cerita itu kan kalau bersentuhan atau gimana takut luka. Saya cuma begitu aja sih, cuma saya minta maaf aja maksudnya kalau saya berpikiran itu doang ketika dijambak itu rambutnya kan terasa tuh, itu terasanya nggak hilang 1 bulan. Rasaeun Ya, Rarasaeun, perasaan rarasaeun. kayak mau makan, kayak nyonya gitu. Kalau kata Sunda mah eueup-eueup rarasaeun lah. Ya, Rarasaeun lah gitu. rarasaeun gitu. Duh, Jadi Dibawa ke Ustadz Duh, ngomong. ya, nah dia nih yang parah mah dia bengong gitu kan. Nah, waktu sawan ya. Itu si nenek nanya-nanya ini kemana yang disuruh ambil karung gitu kan. Itu kita berdua nggak bisa ditanya, dia menangis emangnya juga bengong ya, mungkin ketakutan. Kalau saya kan agak kuat juga, cuma yang saya rasa mah ini tangan. Lompat ya lari. Iya. Kayak Mas kumaha Bu. Ayo. Iya Asa pasti. dijenggut Iya, makanya Ampun. yang saya Ngait. takut juga dia kan Tapi Ustadz teriak-teriak. lagi seri sih garot. Ampun. Nah, itu yang saya dengar teriak-teriak itu saya mah terasa begini aja tangan gitu kan. Karena ibu megang. Megang segumpalan jadi Rosi lihat. ya. Lihat, ibu mah megang betul. secara langsung, dia lihat. Habis lihat ibu lari, merenda panik mungkin ya, panik. Nah,
lari berapa meter lah kan ada pohon ya di dekat pintu itu ya yang mau keluar dari gudang itu kan masih dulu masih ada pohon-pohon kayak gini kan. Nah, pohonnya kan ada ranting bekas di itu. Ini rambutnya kan panjang itu. Perasaan kan dikirain saya kan kuntilanak itu balas dendam gara-gara rambutnya ditambal kan gitu. Bener nggak sih? Padahal di jeroannya di dalam itu si Neng Kunsun nama. Nah, malam Jumat lagi istirahat ya. Lagi malam Jumat kan nenek Iya. juga marah itu kan gitu. Oh iya ya. Lagian nanaonan cenah kadinya atuh puguti pandangan karunya ka nenek teh. malum nenek malum. Nah disitulah kadang kita harus sadar ya sama nenek. Kalau disuruh kan Panunitah nenek meureun. ya justru itu. Aing geus kitu dicarikan rek nanaonan kadinya. Pas ibu ngambil tuh rambut, Iya. kan? Nih, barusan ada wangsit ke saya. Sebenarnya si Neng Kun itu dia lagi galau. Nah itu Lagi dia. galau ku ibu dijenggut keur kieu. Anjing. Aing keur kieu. Komo pas ieu lompat Heeh. ngait. Ayo cek si kun-kun. Kunaon? Aing mah teu naon. Siapa? Gimana ya kalau dia lagi ampun-ampunan dia di belakang kunaon. Bu, kata Ustadz gimana Bu? Nah Saat kembali itu juga, lagi. malam itu juga di Minta Bogor. air ya? aja Enggak, sih paginya, sebenarnya. paginya. 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 Karena kan meriang seminggu. Nah meriang karena kita nggak bilang. Dua-duanya memang atau aburasi aja? aku nggak begitu sih. Ngan Karena, rasain Terus aja ya? tadi ya tapi tetap kita berdua dikasih. Iya atuh mang. Kan nyokotna di Oh, dia iya. lain di dia. Memang Pan itu. air rasain mah kieu. Nah pas waktu itu kita cerita kalau si nenek sih dingin-dingin aja, malah marahin ke kita, katanya ngapain ke sana ngambil karung gitu kan, disuruh minta ke si Bibi gitu kan. Ya. Emang bener sih ya, minta ke si Bibi kan si Bibi suruh nyuruh ke gudang ke belakang gitu Anu kan. nyaho jigana si Bibi. Iya, Gitu karena dia sebenarnya. lagi pakai mukena, itulah kejadian peristiwa itu ya saya sampai megang itu gitu Tapi kan. Bu, lamun si Bibi anu nyokotna Mm-mm. pas lagi pakai mukena, yakin kuntinya yang lari. Ya, Eleksima. Anjing lebih bodas. jadi santai, dia santainya enak banget di gudang gitu ya. Saya bilang kalaupun dia seperti Terosi bilang ya, Tadinya ibu nggak permisi dulu tuh. Ih, Kalau permisi. permisi makanya silaturahmi sama dia. permisi gimana? Itu gudang-gudang kita, ngapain mestinya saya tuntut dia, ngapain ya neran di gudang nenek gue? Karena sih nara ribut. Dibawalah ke Ustadz ya, ke Ustadz dibikinin air, akhirnya kita disemprot-semprot tuh. Diburang. Ustadz Nasri itu. Ya, diceritain seperti itu kok Pak Ustadznya malah ngakak gitu ya, malah ketawa ya gitu kan. Katanya Pak Ustadz bilang, nah atau Syate Kunti katanya ngajedog di situ, katanya di gudang gitu, di nakarung deh gitu Kunti kan. teh mun aing ka warung mana nu biran sareng. Nah, di saat itulah yang artinya ya terus sih kita punya cerita itu yang sampai sekarang diundang nih kita untuk bercerita, walaupun dipikir ini nggak seru ya, seru nggak sih? Seru sih. Seharusnya ini seram. Seharusnya ini serem. serem loh. Iya. Ibu kan udah jambak rambut. Ya, Si benar. kuntilanak kan serem. Iya. Di film-filmnya juga Cuman- ini jambak. cuman- Kenapa kalian pada ketawa? Karena memang Ya. keadaan waktu itu kejadiannya seperti itu, jadi seolah-olah si kuntilanaknya ini nggak punya harga diri gitu loh. Iya, karena udah dikoyak-koyak kan. Ini berpikiran wajar sih. Balas dendamnya. Nah itulah sampai itu kita punya cerita itulah ya, kita kalaupun secara tidak langsung kadang ini kembali lagi cerita gitu kan, karena ada kebetulan nenek juga sekarang sudah tidak ada, ada kenang-kenangan lah di situ, karena yang memang kita untuk ininya jangan pernah kalau disuruh sama orang tua sama siapapun jangan Yang menolak tadi itu ya. Bu, ada permisinya mungkin. Mungkin kan itu gitu, ada. benar sih karena kalau saya kan orangnya gimana ya buka aja gitu kan gudang Jadi nggak nenek. pemanasan aja. dulu langsung Ya. dipakai. Ya itu buka-buka aja, lari-lari aja. Itu berarti Mang. Aduh. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari ibu-ibu berdua ini. Ya, kembali saya tegaskan, ini tafsirkan masing-masing, ini cerita horor atau cerita lucu. Silakan nanti di logatan tafsirkan masing-masing. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, ikutin terus channel kita, dukung terus. Terima kasih. Salam damai Indonesia.